Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan ini, kita kerjakan ini membawa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi ini ilman warzuqni fahman. Amin. Baik adik sekalian, yang sekali kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat kembali bersama-sama melaksanakan perkuliahan kita ini. Baik, langsung saja. Materi kita pada hari ini adalah kelanjutan daripada pertemuan sebelumnya, yaitu grup permutasi. Sekarang kita masuk pada grup permutasi, ya, bagian kedua. Ya. Oke. Jelas kelihatan, Dik? Dilihat semua, Ji. Ya, baik. Grup permutasi, ya. Oke, mengawali perkuliahan kita, saya ingin memberikan pemantik kepada adik-adik tentang kata permutasi yang baru saja kita bahas pada pertemuan minggu lalu, ya. Sebutkan satu kata, ya, terkait permutasi yang bisa adik ungkapkan, sebutkan. Ya. Apa yang terkait dengan permutasi? Ada yang bisa menyebutkan? Misalnya siapa ini? Ya, misalnya Nur Fadilah. Ya. Sebutkan satu kata terkait permutasi yang adik ingat. Berdasarkan susunan, Pak. Susunan, ya. Oke. Oke, bagaimana yang lain? Apalagi yang diingat tentang permutasi? Bagaimana Reskianti? Ya, satu kata saja. Kalau Pengertian satu kata saja yang terkait, ya. unsur bijektif. Bijektif, oke. Oke, ya. Ya, masih ada lagi terkait permutasi? Siapa lagi? Coba Siti Amelia Putri. Menggabungkan. Menggabungkan. Oke. Bagaimana yang lain, masih ada? Ada yang memikirkan tentang himpunan? Suatu unsur bijektif dari himpunan N ke himpunan itu sendiri. Ya, berarti ada himpunan, ya. Ya. Ya, himpunan N berarti himpunan, ya. Himpunannya itu berhingga, ya. Berhingga.
Oke, ya. Masih ada kira-kira kata yang bisa mewakili ini tentang permutasi? Kemarin yang kita kerjakan itu apa? Kita memasangkan kan? Memasangkan anggota himpunan ke himpunan itu sendiri. Ya, berarti ada kata memasangkan. Jadi paling tidak yang bisa kita sebutkan kembali tentang permutasi ini adalah ada kata himpunan. Ya. Jadi yang pertama itu ada himpunan. Kemudian himpunan itu kita pasangkan, tunggu dulu, himpunan itu adalah himpunan yang berhingga. Jadi jangan himpunan yang tidak berhingga. Ya. Jadi himpunan berhingga. Oke. Kemudian himpunan berhingga itu kita pasangkan, ya kan? Jadi kita memasangkan dengan dirinya sendiri, ya kan? Ya, dengan dirinya sendiri. Kemudian pemasangan itu, proses pemasangan itu adalah proses yang bijektif, satu-satu dan onto. Artinya proses pemasangannya hanya satu saja, satu pasangan. Setiap anggota punya pasangan dan hanya satu pasangan. Ya. Ya, nanti dalam prosesnya itu kita melakukan penyusunan dan penggabungan itu ketika kita melakukan komposisinya. Ya. Ya, jadi paling tidak ada 4 kata kunci di sini adalah himpunan berhingga, kemudian kita memasangkan dari himpunan ke himpunan itu sendiri, kemudian bijektif. Bijektif itu berarti pasangannya cuma satu. Setiap anggota himpunan itu punya pasangan, tapi pasangannya hanya satu. Ya. Itu tentang permutasi. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana dengan kata grup? Ya. Apa yang adik-adik bisa katakan tentang grup? Ya. Ini materi awal-awal struktur aljabar. Ya, coba sebutkan satu kata juga terkait grup. Gabungan. Fitriani, ya. Apa yang bisa disebutkan? Gabungan, Pak. Gabungan, oke. Kita lihat. Gabungan, oke. Ya, yang lain bagaimana? Tentu masih banyak kata yang terkait ini. Operasi biner, Pak. Operasi biner, oke. Ya. Kasih saja ya. Karena kita sudah patok satu kata. Ya, memang operasi biner ya. Jadi ya. Operasi. Oke, biner. Masih ada? Memiliki identitas, Pak. Oke, ya, ada identitas. Ya, identitas. Oke, bagus sekali ya. Identitas. Apalagi yang bisa diucapkan, disebutkan tentang ini? Himpunan, Pak. Himpunan ya. Himpunan, apalagi? Tentu kalau grup ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi kan? Tertutup. Ya, harus tertutup. Bagaimana yang lain? Memiliki inverse. Asosiatif. Oke. Ya, apa tadi? Inverse dengan siapa satu orang tadi? Asosiatif, Pak. Negatif. Oh ya, negatif ya.
Oke. Kira-kira masih ada yang bisa disebutkan? Asosiatif. Ya, asosiatif maksudnya ya. Oke, saya rasa cukup ya. Sekarang kita kait-kaitkan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang grup dalam mata kuliah struktur aljabar, berarti kita akan berbicara tentang gabungan anggota-anggota ya. Jadi ini dia gabungan anggota-anggota tersebut ya dalam bentuk himpunan ya. Jadi kita hapus saja gabungan ya. Kita gunakan himpunan ya, sama saja. Ya, jadi dia berupa himpunan ya, sama juga tadi yang sebelumnya himpunan berhingga. Kemudian himpunan itu disertakan dengan suatu operasi biner ya. Operasi biner. Di mana operasi biner itu adalah operasi yang dua arah. Ya, harus dua arah. Kemudian dia memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah tertutup. Yang kedua adalah dia harus asosiatif. Yang ketiga adalah ada identitas. Dan yang keempat adalah memiliki inverse. Jadi paling tidak seperti itu yang bisa kita sebutkan ya. Jadi kita bisa memberikan penjelasan tentang grup adalah suatu himpunan dengan suatu operasi biner dan memenuhi 4 sifat, yaitu tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Oke. Sekarang, ya, sebelum kita melangkah selanjutnya, ya, mungkin ada yang ingin ditambahkan, ingin ditanyakan tentang dua kata ini, permutasi atau grup. Atau silakan sambil dilengkapi catatannya, atau di screenshot layar ini sebelum saya hapus, kita bergeser ke slide selanjutnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya. Itu tadi kalau grup. Nah, kalau permutasi itu adalah himpunan berhingga. Misalnya ada suatu himpunan berhingga, kemudian ada suatu pemasangan ya. Kita memasangkan. Proses memasangkan itu disebut dengan relasi. Relasi ini bukan sembarang relasi, tapi relasi bijektif, yaitu relasi yang memasangkan setiap anggota dari himpunan berhingga ini ya ke himpunan itu sendiri ya dengan tepat satu anggota. Ya. Nah, nanti kita susun kembali berapa banyak permutasi-permutasi itu yang bisa kita buat. Ya. Ya. Oke, silakan di screenshot. Kalau tidak ada pertanyaan, saya hapus ini. Kita bergeser ke slide selanjutnya. Oke, jadi sekarang coba kita gabungkan. Tadi kita telah menyinggung tentang permutasi, tentang grup. Sekarang apa yang dapat Adik katakan tentang grup permutasi itu sendiri? Ada yang bisa memberikan penjelasan seperti apa itu grup permutasi? Coba gabungkan dua kata tadi itu.
Bagaimana? Ada yang ingin mencoba memberikan? Ya, saya antar ya. Saya antar dulu. Jadi, apa yang dapat Anda katakan mengenai grup permutasi? Tentu yang paling pertama adalah suatu himpunan. Ya, ada suatu himpunan. Terdapat suatu himpunan berhingga. Terus, supaya menjadi permutasi, himpunan berhingga itu kita apakan? Kita lakukan suatu Pemasangan, Pak. kita lakukan pemasangan ini istilahnya adalah apa? Relasi bijektif kan? Ya. Jadi kita buat suatu pemasangan. Pemasangan ini adalah suatu relasi bijektif yang kita kenal dengan permutasi. Ya. Jadi ada nanti pemasangannya. Jadi ada nanti kita buat relasi bijektifnya yang kemudian kita sebut dengan istilah permutasi. Nah, jadi sekarang kita punya permutasi. Nah, permutasinya itu kira-kira ada sebanyak berapa? Permutasinya itu sebanyak N. Ya, jadi N karena tadi terdapat suatu himpunan berhingga N, berhingga ya. Jadi permutasinya sebanyak N. Ya. Oke. Maka ada relasi bijektif yang kita sebut dengan permutasi sebanyak N. Kemudian permutasi ini supaya dia dapat dikatakan grup, tentu dia harus memenuhi keempat sifat tadi. Ya. Jadi harus memenuhi keempat sifat. Nah, permutasi ini yang pertama harus ya, tertutup terhadap operasi. Ya. Operasi apa? Yaitu operasi biner. Ya. Jadi ada di sini operasi biner. Ya. Dengan operasi ini. Operasi binernya adalah operasi komposisi. Ya. Dia memenuhi sifat yang pertama tertutup, yang kedua adalah asosiatif. Ya. Yang ketiga adalah ada identitas. Ya. Yang keempat adalah setiap anggota memiliki inverse. Jadi ini dia ya. Oke. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama mungkin ada suatu himpunan dulu ya. Nah, himpunan itu nanti kita buat berapa banyak permutasi yang bisa kita buat dari himpunan itu. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana permutasi-permutasi tersebut dengan operasi komposisi ya, yang seperti dot ini, titik dot, memenuhi, apakah memenuhi keempat sifat tertutup, asosiatif, ada identitas, dan apakah setiap anggota memiliki inverse. Nah, jika kesemua itu terpenuhi, maka disebut sebagai grup permutasi. Maka disebut grup permutasi.
disebut permutasi. Oke. Nah, andaikan grup permutasi ini ditambah satu sifat lagi, katakanlah sifat itu saya berikan tanda misalnya grup permutasi ini dia memenuhi satu sifat lagi. Kalau dia komutatif, bagaimana lagi kalau komutatif itu? Apalagi kalau komutatif? Nah, kalau dia memenuhi sifat komutatif, maka grup permutasi tersebut disebut grup abelian ya. Jadi ini disebut grup abelian. Ya. Grup permutasi abelian. Jadi dua kata ya. Grup permutasi ya. Itu jika memenuhi keempat sifat. Tertutup, asosiatif, ada identitas, dan setiap anggota memiliki inverse. Dan himpunan itu adalah himpunan dari permutasi-permutasi dengan operasi komposisi. Kemudian jika tambah lagi satu sifat, komutatif, jika memenuhi komutatif, maka ia disebut grup abelian. Selanjutnya kita lihat contohnya. Ya, sambil dilengkapi mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silakan di screenshot. Waalaikumsalam. Oke, nanti kalau misalnya Zoom-nya keluar, silakan bergabung kembali saja melalui Zoom baru yang akan saya bagikan. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, adik-adik kita lanjutkan kembali. Sudah kelihatan? Kalau saya belum, kelihatan nih, baru-baru kelihatan nih. Ya, sekarang kita masuk bagian contoh. Ya. Nah, misalkan diberikan suatu himpun berhingga yang anggotanya terdiri dari A, B, dan C. Ya. Mula-mula ini adalah himpunan ya. Sekarang kita mau lihat kira-kira kalau kita buat permutasi ada berapa banyak permutasi yang bisa kita peroleh dari ini. Nah, coba buat permutasinya. Kira-kira ada berapa permutasi yang bisa dibuat?
Dan misalnya kita punya N itu adalah himpunan dari permutasi-permutasi ya. Mungkin F1, F2. Ada berapa permutasi ini? Misalnya kita buat satu. Oke, misalnya kita buat satu permutasi dulu. F1. Permutasi yang mungkin kita buat adalah ya mungkin A ke A, B ke B, dan C ke C. Ya, permutasi selanjutnya adalah kita berikanlah simbol F2. Berarti itu adalah misalnya A ke B, A ke B, B ke A, A. Berarti ini C ke C. Ada permutasi yang lain lagi. Siapa? Katakanlah F3. Misalnya ini tetap ABC supaya menjadi patokan kita. ABC. Coba Nurul Muhlisa. A kemana ini? A ke C, Oke, A ke C. B ke B ke B ke A, Pak. B ke A. Berarti C ke B. Ke B. Kita buat lagi F4 misalnya. Coba yang lain. Masih ada permutasi yang bisa kita buat? ABC, ya misalnya A ke A, A ke A, Aswal, B ke C, B ke C, oke. Berarti C ke C ke B. B. D4. Ada berapa wajib permutasi yang bisa kita? Karena ada 3 anggota, berarti permutasinya itu adalah sebanyak N faktorial. Ya. Mana minggu lalu, yaitu 3 kali 2 kali 1. Berarti nanti ada 6 permutasi yang bisa kita buat dari himpunan yang beranggotakan 3. Berarti masih ada 2 yang bisa kita buat. Nah, coba. Kita katakanlah F5. Kalau Ririn Aprianti. Coba sebutkan permutasi yang masih bisa dibuat. Ya, tunggu dulu ya. Saya. Randy. Iya. Oke, masih bisa disebutkan permutasi apa yang bisa didapat dari ABC ini? A ke B, Pak. A ke B. Oke. B ke C, B C ke ke A. Oke. Masih ada 1. Ya, siapa yang bisa mendapatkan?
A ke C, Pak. Oke. B ke B, C ke A. C ke A. Oke, ya. Oke, tidak sama ya, sudah. Oke, saya rasa sudah cukup nih 6. Nah, sekarang kita buat himpunannya. Katakanlah himpunan itu himpunan PN. Himpunan PN ini terdiri dari anggota-anggotanya itu berupa permutasi-permutasi yang tadi itu. Jadi anggotanya adalah permutasi F1, F2, seterusnya sampai F6. Ya. Jadi terbentuk satu grup lagi. Nah, grup ini terdiri dari permutasi-permutasi tadi itu. Sekarang kita lihat apakah memenuhi sifat grup dengan operasi biner komposisi. Ya, jadi kita lihat apakah PN. Sekarang kita mau melihat apakah PN ya, dengan operasi komposisi grup ya. Untuk membuktikannya ya, yang pertama kita mau lihat dulu apakah memenuhi sifat tertutup. Apakah dia untuk melihat tertutup bisa kita gunakan tabel bantuan. Sebenarnya secara menggunakan tabel bantuan bisa juga kita ketahui bahwa ini pasti tertutup. Kenapa? Karena ini adalah fungsi 1-1 dan onto ya, bijektif. Selalu memasangkan satu anggota tepat ya, dan setiap anggota memiliki pasangan. Nah, sehingga ketika kita komposisikan dia pasti memperoleh anggota yang lain. Dia pasti menghasilkan anggota yang di dalam ini kembali, yang di dalam himpunan PN kembali. Jadi bisa kita katakan bahwa ini pasti tertutup. Tapi bisa juga kita gunakan tabel ya. Gunakan tabel. Dan mungkin biasa gunakan seperti ini. Operasi komposisinya. Kemudian di sini kita gunakan dua, F3 ya. Demikian seterusnya. Nanti saya perlihatkan bagaimana hasilnya nanti. Coba saya perlihatkan ada di mode. Wah, hilang ya? Sebenarnya Pak Randi itu nyambung contoh 21 dengan contoh 22. Sama-sama memakai anggota 3, permutasinya juga 6. Cuma ini dia bedakan yang ada pakai huruf sama ada yang pakai angka. Itu saja kayaknya saya lihat.
Tapi pada prinsipnya sebenarnya sama di penggunaannya, Pak. Nanti akan jadi tabel seperti di bawah juga hasilnya. Ya, kalau begitu jangan pakai tabel saja, Budi. Iya. Yang mana yang gampang dirasa. Iya. Karena tiba-tiba hilang tadi catatanku di Zoom. Oh iya. Hilang ke slide. Tapi sama anunya Ji. Nyambung Ji sebenarnya, cuma ini yang contoh 21 yang singkatnya cuma Mona kasih lihat bahwa tidak komutatif Ki hasilnya. Ya, oke. Yang kalau dikomposisikan sebaliknya ya seperti itu Ji. Cuma kalau contoh 22 yang kasih lengkap nih tabelnya, tapi sama Ji hasilnya itu. Cuma ada pakai huruf, ada pakai angka. Oh, iya. Oke, adik-adik bisa dilihat yang saya share screen ini sekarang bentuk Word. Ya, tadi kita punya himpunan berhingga ABC. Karena mempunyai 3 anggota, maka nanti dia memiliki 6 permutasi berbeda. Ya, yang anggotanya kurang lebih ini. Anggotanya adalah ini dia F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah dia ini tadi himpunannya. Apakah ya katakanlah PN dengan operasi komposisi merupakan grup ya. Di mana PN tadi itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah F1, F2, F3, F4, F5 sampai F6. Oke, sekarang kita lihat syarat yang pertama. Dia tertutup. Jadi untuk setiap X elemen ya PN maka berlaku ya, PN berlaku untuk setiap ya X elemen ini, ambil X, Y elemen PN, maka berlaku X komposisi Y sama dengan X sama dengan Y komposisi X elemen PN ya. Di mana PN tadi itu adalah himpunan ini. Ini dapat dibuktikan bahwa ini selalu tertutup ya, karena dia merupakan fungsi bijektif dan berarti dia selalu punya pasangan ya, dan pasangannya itu dan hasil komposisinya itu selalu merupakan anggota dari PN. Sehingga dikatakan bahwa ini adalah tertutup. Untuk penggunaan tabelnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ira tadi nanti pada contoh selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita lihat asosiatif. Setelah kita mengenai asosiatif ini, yaitu untuk setiap X, Y, Z elemen PN, ini juga elemen PN, maka berlaku ya, komposisi sebagai berikut. Komposisi Y, komposisi Z sama dengan
X komposisi Y, komposisi Z. Nah, bagaimana dengan hal ini? Apakah benar berlaku? Apakah komposisi itu, apakah berlaku asosiatif pada komposisi? Berlaku ya, karena ini memenuhi ya. Karena dia tertutup, maka dia juga asosiatif ya. Karena pada operasi komposisi itu berlaku sifat asosiatif. Nah, kemudian ketiga, apakah ya ada unsur identitas? Apakah ada unsur identitas? Ya. Unsur identitas, apakah ada ya? Jadi definisinya itu ada identitas, unsur identitas, katakanlah E ya. E yang mana E ini elemen daripada Pn. Nah, sehingga berlaku X komposisi E sama dengan E komposisi X sama dengan kembali ke X itu sendiri untuk setiap X elemen Pn. Jadi ini ada satu ya, ada satu unsur identitas dari himpunan permutasi ini. Sekarang, adakah yang bisa menyebutkan yang mana identitas itu antara F1, F2, F3, F4, F5, F6? Yang mana merupakan identitas? Sehingga kalau dioperasikan dengan setiap anggota akan kembali ke diri sendiri. Coba, ada yang bisa menyebutkan yang mana identitasnya? Jadi kalau misalnya kita mau melihat identitasnya, nah, di antara ini ya, yang mana kira-kira kalau kita operasikan menghasilkan dirinya sendiri. Coba kita lihat F1. F1 itu A tetap A, B pasangkan ke B, C ke C. Coba kita lihat. Katakanlah E itu adalah F1. Kalau kita lihat, apakah berlaku? Katakanlah, ada E sama dengan F1. Sehingga, apakah hasil operasi komposisi fungsi itu tidak mengubah anggota-anggota yang lain? Kita lihat. Kalau misalnya F2 kita pakai. F2 A, B, B, C, C, A. F2 komposisi E. Ya, kita lihat bagaimana hasilnya. F2 Maaf Pak Randi, daripada capek mengetik, kayaknya ada juga itu yang sudah mau dibahas tentang identitas, yang permutasi identitasnya. Ada di modul ini. Oh, ada di modul ini bagian atas. Paling di atasnya ini. Di atasnya ini ada saya selipkan materi tentang itu. Iya, ya ini dia. Ya. Daripada capek menjelaskan Pak ini ya. Ya.
Ya ini. Ini contohnya. Ini contohnya. Jadi ya mungkin langsung saja paling karena susah juga menulis di sini di Zoom. Iya. Ya. Jadi langsung saja saya sebutkan kalau gitu. Karena Iya, berapa langsung saja hasilnya. intinya itu identitasnya adalah ini F1 ya. Jadi ada ya. Kita harus menunjukkan apakah ada. Iya, ada. Apakah itu? Yaitu F1 ini. F1 itu yang mana? Yang ini. AA, BB, CC ya. Itu ada unsur identitasnya. Ini saja ada yaitu E sama dengan F1 sehingga dia memenuhi unsur identitas. Terdapat identitas. Iya. Ini yang keempat ya. Kemudian yaitu inverse. Nah, kalau secara definisi yaitu untuk setiap anggota, setiap X elemen Pn, setiap X elemen Pn berlaku ya, X komposisi untuk setiap X elemen Pn dapat X inverse elemen Pn sehingga berlaku X komposisi X sama dengan X inverse komposisi X menghasilkan E, yang mana E tadi adalah identitas. Kalau kita ingin melihat inverse-nya, ya misalnya kita lihat ini satu ya, misalnya kita ambil F2 AB BC CA. Misalnya kita ambil katakanlah F2-nya ini AB BC, maka inverse-nya itu adalah kebalikannya. Jadi inverse dari F2 itu kita ambilkan dengan F1 itu adalah Kodong. inverse-nya adalah nah dibalik yang tadinya adalah AB maka ini menjadi BA. Kemudian yang ini adalah itu menjadi CB. yang tadinya adalah A AC. Ya, sehingga bisa dipastikan setiap anggota di sini itu pasti memiliki inverse. Ya. Nah, sehingga grup ini sehingga himpunan ini juga memenuhi sifat inverse ya, ada inverse. Karena memenuhi keempat sifat, maka Pn dengan operasi komposisi fungsi itu merupakan grup permutasi. Sedangkan untuk abeliannya kita lihat apakah dia memenuhi sifat komutatif. Apakah komutatif? Ternyata ini tidak komutatif. Nanti kita lihat pada contoh selanjutnya.
ternyata ketika kita ini komposisi X ya dari X dan Y itu tidak komutatif. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak berlaku sifat komutatif. Tapi untuk ini ya nanti kita lihat ada juga contoh lain dia bisa komutatif. Untuk yang ukuran ini kalau di Maaf Pak Randi, ada tadi yang poin pertama tak tahu yang bersifat tertutup. Salah kita salah ketik kayaknya. Yang paling atas. XY-nya J saja, X operasi Y-nya J saja, yang elemen PN. Tidak harus J. Y, kebalikannya karena kalau ya yang sebelah. yang mana itu? Yang ini? X. Ya, berlaku X komposisi Y sama dengan Y komposisi X kan berarti komutatif itu, bukan tertutup. XY-nya J saja. Ini yang komutatif ini. Iya. Iya, itu J saja X. Ya, tidak kebalikannya. Iya. Ya, jadi X dot Y saja. Oke. Jadi berlaku X dot Y Elemen iya. Itu ada tertutup. elemen N. Ayo. Oke. Ini tadi yang komutatifnya. Ya. Karena ini tidak memenuhi, dia tidak memenuhi. Oke, berarti ini bukan grup abelian. Ya. Bukan grup mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Saya rasa kalau 4 sifat ini sudah bisa digunakan ya. Cuma mungkin yang karena masih baru adalah tentang permutasi. Ya. Jadi saya ingin sedikit menyinggung tentang permutasi ini dalam bentuk permutasinya ya. Tentu bisa juga dituliskan dalam bentuk siklik. Ya. Jadi kalau misalnya dituliskan dalam bentuk siklik, ya balik. Ini bentuknya adalah ya mungkin dapat A saja. Ya. Atau juga ada yang tulisnya bersampingan. Kalau misalnya cuma tulis A, berarti nanti jadinya itu seperti ini. AA, BB, CC. Atau ada juga yang nulisnya bersampingan A, B, masing-masing dalam kurung tersendiri. A, B, C. Jadi seperti ini. Atau ada juga cuma A saja. Sedangkan yang ini, F2, mungkin dituliskan seperti ini. A ke B, berarti B lagi. Kemudian B ke C, berarti C lagi. Nah, C itu kembali ke A, berarti ini saja, A, B, C. Sedangkan untuk F3, ya dia mulai dari A ke C, C ujungnya berarti dia C lagi di sini. Nah, C ke B, oh berarti B lagi ke sini. Nah, jadi mungkin juga dinotasikan dalam bentuk siklik. Ya, sedangkan untuk yang ini ya yang kembar tadi ini ada beberapa sumber, ada yang menuliskan ketiga-tiganya, ada yang cuma satu, yang depannya saja A. Tapi itu sudah menunjukkan bahwa dia AA, BB, CC. Oke, sebelum kita masuk ke contoh selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil dilengkapi catatannya. Ini menambahkan. Ya bertanya, memang Mi jangan sampai materinya yang lalu dilupa yang perkalian perkalian permutasi Dek. Yang ini banyak dipakai di sini. Lancar, harus lancar perkalian permutasinya.
Karena itu yang memakan waktu banyak nanti kalau membuat tabel. Tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa masuk ke contoh selanjutnya. Dan mungkin bisa dilihat ini. Sudah tampil. Contoh kedua. Bisa dilihat, Dek? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Bisa, Pak. Ini sudah diberikan suatu himpunan yang anggotanya merupakan permutasi-permutasi, ya, kumpulan permutasi. F1, F2, F3, G1, G2, G3. Ya. Di mana F1 itu adalah ini. F1 itu adalah 11, 22, 33 ya. Kalau kita ingat kembali ternyata inilah tadi adalah identitasnya. G1 11 23 32, kemudian F2 ini juga ya. Oke. Sekarang kita ingin melihat apakah ini adalah merupakan grup permutasi dengan operasi komposisi fungsi. Nah, ini tadi yang diperlihatkan ya, yang tadi juga dikatakan oleh Ibu Ira. Nah, gunakan saja tabel yang ini supaya tidak terlalu banyak ditulis. Ya. Jadi mungkin sudah biasa menggunakan tabel ini ya. Kalau biasanya kan kita gunakan di sini operasi perkalian ya. Nah ini. Dan biasanya kan sini perkalian, penjumlahan, tapi di sini kita gunakan operasi yang kita gunakan pada grup ini, yaitu komposisi. Kemudian untuk baris atas kita isikan anggota-anggota himpunan itu. Untuk baris bawah juga demikian. Nah, perpotongannya itu adalah hasil komposisinya. Jadi ini F1 adalah hasil komposisi dari ini. Dari F1 dan F1. Ya. Coba kita lihat ya. Jadi misalnya ini berarti kita komposisikan ya. F1 ke F1. Berarti F1 dot F1. Katakanlah untuk anggota pertama dulu, 1. Ketika kita substitusi Oke adik-adik, terima kasih atas kebersamaannya sampai detik ini. Kita sempat 2 kali keluar Zoom, dan ini Zoom ketiga. Tapi saya lihat ternyata masih semangat. Ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Tadi ini contoh kedua tentang grup permutasi. Jadi tadi cara penggunaannya seperti yang dicontohkan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini adalah hasil komposisi dari fungsi-fungsi ini, dari permutasi ini. Ya, jadi merupakan komposisi fungsi dari permutasi ini. Misalnya kita ambil misalnya kita mau melihat
F1 ini. Misalnya kita lihat F1. Ya. F1 ini merupakan hasil komposisi dari F2 dan F3. Ya. Oke, kita lihat F2. Ya. Jadi dia seperti ini ya. F2 komposisi F3. Ya, kita lihat F3. F3 ini kita ambil misalnya satu anggotanya, katakanlah 1. Ketika kita ambil F1, F3 1 ya, 1. Ya, kita lihat pasangannya di F3. Apakah pasangannya? Yaitu 3. Berarti ini adalah 3. Sekarang kita lihat pasangannya 3. Pasangannya 3 di F2. Ya, F2 itu ini ya. Pasangannya adalah 1. Ya. Berarti nanti ini hasilnya adalah, kita lihat nanti hasilnya 1 itu menjadi 1. Sekarang kita lihat lagi F2 komposisi F3 untuk anggota selanjutnya. Kita ambil anggota, misalnya anggota 2. Nah, untuk anggota kedua, nah, sama tadi, kita lihat pasangan 2 di permutasi F3. Ini dia. Anggota 2 di permutasi F3, pasangannya itu adalah 1. Sehingga di sini 1. Kemudian kita lihat lagi pasangannya 1 di permutasi F2. Ya, ini dia. 1 di permutasi 2. Ternyata pasangannya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 2. Berarti ketika kita pasangkan 2, pada hasil komposisinya tadi itu menghasilkan 2. Nah, sekarang kita lihat lagi anggota terakhir. Ya. Jadi F2 komposisi F3. Kita ambil anggota terakhir, anggota ketiga. Kita cari pasangannya. Nah, pasangan 3 di F3. Itu dia ini. 3 di F3 pasangannya adalah 2. Sehingga ini adalah 2. Kemudian kita cari pasangan 2 di permutasi F2. Berapa itu? 3, Pak. 3. Sehingga hasilnya adalah 3. Kalau begitu, diperoleh pasangan daripada 3 dari hasil komposisi F2 dan F3 itu adalah 3. Dan ternyata 11, 22, 33 ini adalah F berapa? Itu adalah F1. ya F1. Makanya di sini hasilnya F1. Ya, jadi kerjanya itu dari kanan ya. Jadi ini F2 ya, jadi ini komposisi dari F2 dan F3 ya. Tapi kita kerjanya dari belakang, dari kanan ya. Jadi ini kelihatan. F2 dan F3 kita kerjanya itu dari belakang. Nah, nanti hasilnya adalah ini dia, sebagaimana saya contohkan F1. Begitu semua anggota-anggota yang lain ini. Ya. Coba kita lihat, masing-masing menghasilkan, kalau bukan F1,
F2, F3, atau G1, G2, G3. Ya. Selalu anggota daripada himpunan-himpunan ini. Artinya apa? Ya. Artinya apa? Ini selalu memenuhi sifat tertutup. Jadi satu sifat sudah bisa terpenuhi dengan melihat tabel ini. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan asosiatif? Ya, jadi dari tabel ini bisa sudah kita melihat bahwa dia tertutup. Dia juga asosiatif, ya pasti asosiatif karena selalu anggotanya ada di sini dan selalu sama ya. Karena komposisi fungsi itu memenuhi sifat asosiatif. Kemudian identitas, yang manakah identitasnya? Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami apa tadi yang dijelaskan sebelum saya hapus. Bagaimana kita melihat identitas di sini? Ya. Nah. Ya. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi yang pertama tadi komutatif tertutup telah terpenuhi. Terlihat dari tabel-tabel ini semua hasil-hasil komposisinya. Ya, ini semua adalah anggota-anggota dari himpunan yang diberikan. Kemudian bagaimana kita melihat identitasnya? Ya. Kita lihat. Ketika F1, F2, F3, G1, G2, G3 ini kita komposisikan dengan suatu permutasi, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Sekarang lihat, yang manakah di sini pada kolom kedua, 3, 4, 5 sampai ke 7 ini yang hasilnya kembali ke dirinya sendiri ini, tidak berubah. Apakah di kolom terakhir? Apakah tidak berubah di situ? Berubah ya, karena F1 itu menjadi G3. Dan ini berubah. Apakah pada kolom kelima? Ya. Ternyata pada kolom kelima juga berubah. Kolom kedua, Pak. Ya, di kolom kedua ya. Jadi kita bisa melihat, oh ini ada di kolom kedua. Ketika dikomposisikan dengan suatu permutasi, dia tetap F1 tetap F1, F2 tetap F2, F3 tetap F3, G1 tetap G1, G2, G3, G3 tetap G3. Itu ketika dikomposisikan dengan permutasi berapa? Permutasi F, ya kan? Nah, maka F1 ini adalah identitasnya. Ya, identitas. Berarti unsur identitas ada, ya. Jadi terpenuhi yang ketiga. Ya. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat, oh dia memenuhi juga identitas. Ya. Jadi sudah 3 yang terpenuhi. Oke. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Oke, sekarang bagaimana dengan inverse-nya? Ya. Nah, inverse ini berkaitan dengan identitas. Ya. Ya, jadi setiap anggota memiliki inverse. Nah, kita lihat F1 inverse-nya yang mana? Nah, untuk melihat inverse-nya, kita lihat identitasnya. Ingat kembali bahwa F1 inilah yang identitas. Sehingga coba cari yang mana hasil komposisi dari F1 yang menghasilkan identitas. Yaitu
F1. Berarti inverse-nya F1 adalah yang saya beri tanda ini. Inilah inverse-nya. Jadi perkalian mana yang menghasilkan identitas? Komposisi yang mana menghasilkan identitas? Misalnya kita ambil G1. Kita ambil G1. Nah, coba lihat. Hasil komposisi mana dari G1 yang menghasilkan identitas? Ternyata itu adalah F1. Berarti inverse-nya itu ini. Ya. Inverse-nya itu adalah ini. Ya. Jadi G1 itu ya inverse-nya inverse-nya adalah ya G1 juga, G1 sendiri. Ya. Bagaimana dengan F3? Ya, F3 kita lihat juga yang mana hasil komposisinya menghasilkan identitas. Ternyata identitasnya itu ada di sini. F1. Ya. Berarti inverse-nya adalah ini. F2. Ya. Bisa dipahami yang ini? Ya. Coba saya tanyakan. Kalau misalnya kita ambil anggotanya adalah G3. G3 maka inverse-nya apa? G3. G3, Pak. Oke, G3 itu sendiri. Begitu pula G2 ternyata adalah itu sendiri. Adalah G2 itu sendiri. Berarti karena bisa dipastikan bahwa setiap anggotanya ini memiliki inverse, berarti inverse juga memenuhi. Kalau begitu, ini adalah ya grup ini adalah grup permutasi ya, memenuhi grup ya. Permutasi ini, himpunan permutasi ini memenuhi sifat grup, berarti dia grup. Jadi kesimpulannya ini adalah grup. Ya. Kalau abelian, kita lihat dulu apakah dia komutatif. Misalnya kita ambil contoh ya. Misalnya ini. G3 dengan G2 itu hasilnya adalah F3. Nah, bagaimana kalau dibalik? G2 dengan G3. Ya. Jadi kita lihat ketika G3 dikomposisikan dengan G2, apakah sama nanti hasilnya? Kalau dibalik ya. G2 dengan G3. Ya, kalau G3 dengan G2 hasilnya adalah F3. Tapi G2 komposisi G3 apa hasilnya? F2, Pak. Ya, F2 ya. Berarti dia tidak sama. Berarti tidak bisa dibalik, tidak bisa ditukar ya. Dipertukarkan. Kalau begitu dia tidak memenuhi sifat komutatif. Tidak komutatif. Kalau begitu dia bukan grup abelian. Ya, sekira begitu ya. Tidak komutatif berarti bukan grup abelian. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Ternyata tidak sempat kerja kelompok ini.
Nanti kerja latihan saja. Tugas. Ya, sebelum saya hapus catatan ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sambil dilengkapi, silakan dilengkapi catatannya atau di screenshot. Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Ibu Humairah. Ya, oke. Saya rasa sudah dilengkapi dari catatannya, sudah di screenshot. Sekarang saya hapus cakaran ini. Kita masuk ke bagian tugasnya. Ini bukan kerja kelompok ya, tapi kerja mandiri saja. Oh iya, sudah habis waktunya Pak Dek. Ya Bu, tinggal 3 menit. Iya, mau tazu salat zuhur. Kerja kelompok. Iya, jadi kan saja itu, iya kerja Jadi- anunya jadi yang Tugas apa saya. tadi? Iya, yang tugas mandiri misalnya langsung. Yang tes formatifnya, Dek. Iya ya. Sudah benar nih Bu yang ini? Iya. Yang mana tampilan screen tak tadi? Oh, tunggu. Ini sudah kelihatan Bu. Bagaimana adik-adik, kelihatan gini? Iya. Pak. Ya, kelihatan. Tinggi, Pak. Ya, jadi ini soalnya buktikan bahwa suatu himpunan P3 terdiri dari permutasi berikut A, ABC, ACB, merupakan grup abelian berhingga dengan menyatakannya dalam susunan tabel komposisi. Jadi buat tabel tadi. Ya, permutasinya ini dituliskan dalam bentuk siklik. Jadi bisa juga adik-adik nanti ubah bentuknya dalam bentuk permutasi. Ya, jadi ini A itu adalah bagaimana bentuk notasi, bagaimana notasi permutasinya. ABC ini juga bisa diubah menjadi AB, BC, CA ya. Berarti AC, CB, nah, bagaimana pengerjaannya Bu? Dikirim kemana? Apakah ada batas waktu? Mungkin email misalnya, Dek. Email Bu? Oh iya. Iya, di email misalnya. Disebutkan emailnya kemana? Email tak atau? Yes, email kok misalnya langsung supaya tidak capek maki anu kita. Oh iya. Link-linknya. Saya kirimkan di grup chat yang ini, Dek. Yang anunya Zoom. Mungkin bisa disebutkan email tak Bu, supaya adik-adik bisa melihat, mencatat emailnya. Mendengar. Itu saya sudah kirim di chat roomnya ini. Oh iya. Ira Humaira 08. Oh iya. Jadi tugasnya silakan dikerjakan kayak kemarin,
Tapi kirimnya itu bukan ke WA lagi ya. Ya, tapi dikirim ke email ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa juga dikirimkan ke email saya supaya saya bisa melihat langsung hasil pembelajarannya. Jadi dikirim 2 ya. Kirim ke yang ke WA. Kalau WA biasa hilang, tenggelam. Iya, kalau sudah lama ndak dibuka, hilang. Iya. Terhapus juga biasa filenya. Ya ini. Jadi kirim 2 deh, ke Ibu Merah dan ke saya. Ya mungkin penyelesaiannya 1 halaman saja cukup. Ya, jadi cukup ditunjukkan bahwa apakah grup ini merupakan grup abelian. Nah, berarti 5 yang ingin kita tunjukkan. Yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga adalah ada identitas, dan keempat adalah setiap anggota memiliki inverse. Nah, itu sudah grup. Nah, ditambah 1 yang kelima tertutup. Yang kelima adalah komutatif. Ya. Maka dia adalah abelian. Kemudian dalam menunjukkannya ini diminta, dalam soalnya diminta dalam bentuk tabel ya, kayak soal yang sebelumnya yang baru-baru kita bahas. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materinya atau terkait penugasannya. Silakan. Kapan batas pengumpulannya, Pak? Bagaimana Bu pengumpulannya, batas pengumpulannya? Mungkin paling lambat sebelum asar, Dek. Bagaimana? Bisa aja kayak seperti ada anunya kuliahnya setelah ini lagi. Ada kuliah, Bu. Iya, Bu, Ada kuliah, Bu, sebentar. Ada kuliah tak? Yang penting sebelum maghrib, sebelum jam 5 bisa? Sebelum jam 5 dikirimkan bisa? Iya, Bu. Iya, Bu, bisa aja, Bu. Jadi, ya sebelum jam 5 dikirim ke emailnya saya sama Pak Randi. Ya, Bu. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan, mungkin terkait materinya. Ya, tapi serasa sudah dipaham ya materinya. Mungkin terkait penugasannya. Ya. Kalau tidak ada, saya rasa cukup nih. Atau mungkin ada yang bisa tambahkan, Bu? Silakan. Tidak ada kayaknya, dan mungkin itu bisa jadi itu pekan depan pertemuan terakhir kalau misalnya bisa tuntas materinya yang permutasi siklif, langsung nih tes formatifnya itu diganti sama yang itu yang tes pelajaran. Toh, tapi kalau misalnya tidak, saya minta lagi Bu Usni ambil 1 kali pertemuan, tapi di awal kelas mungkin setengah 60 menit, tidak full saya ambil untuk kasih tes itu. Ya tinggal itu saja, kalau bukan tinggal 1 kali materi, tinggal 1 kali lagi. Iya, Bu. Itu saja. Tapi tidak apa-apa sih sebenarnya kalau dilanjutkan lagi sampai final. Jadi. Bisa gitu ya Pak, yang jelas saya atas kemampuan keluarnya sampai itu karena mesti saya olah datanya lagi. Yang jelas Ibu Husni senang gitu ya, karena tidak banyak kita bisa. Kalau saja sering dengan ini kelas Bu, karena cepat-cepat kita semua menangkap.
Padahal ini materinya lompat, langsung materi terakhir. Ya. Alhamdulillah. Iya, sebenarnya ini harus dia kuasai juga materi isomorfisme, homomorfisme. Iya. Tapi bisalah di skip karena terkait simetrinya gitu. Mungkin jaringannya Ibu Ira kurang mendukung. Iya. Jaringan tidak mendukung. Oh iya. Kayaknya tadi jaringan Prodi yang tidak mendukung, Bu. Tiba-tiba saya keluar. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Bu, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Iya, enggak ada nih Pak kalau saya. Ya, saja mungkin cukup dari saya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik atas partisipasinya. Luar biasa, banyak kendala pada hari ini. Kita sampai 3 kali keluar masuk Zoom, tapi alhamdulillah semangatnya saya lihat tetap ada, tetap masih tinggi. Nah, di awal kita ada sekitar 20-an, sekarang juga masih ada sekitar 20-an peserta. Ya. Semoga semua tetap sehat sehingga dapat beraktivitas dengan baik, melaksanakan perkuliahan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Ya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Terima Lip. kasih, Pak. Ya. Silakan Lip adik-adik yang ingin yang mungkin mau istirahat, silakan. Ya, saya izin Lip, Bu. Saya tutup nih roomnya. Assalamualaikum.